Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu pada pertemuan ketiga kali ini masih seputar dengan teks deskripsi atau belajar mendeskripsikan. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi. Yang kedua, menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan. Yang ketiga, menentukan variasi pola pengembangan teks deskripsi. Mari kita simak yang pertama yaitu struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi di sini ada 3 bagian. Jadi di dalam teks deskripsi itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu ada identifikasi. Kemudian ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada simpulan dan kesan. Jadi di dalam teks deskripsi paragraf misalnya terdiri dari 2 paragraf atau 3 paragraf. Biasanya paragraf yang pertama itu identifikasi. Ini ya. Paragraf yang kedua misalnya itu ada deskripsi bagian. Paragraf yang ketiga ada simpulan dan atau kesan. Selanjutnya, mengenai struktur teks deskripsi, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pemaparan dari pembelajaran ini. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi di sini berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lainnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Selanjutnya yang kedua ada deskripsi bagian, yaitu berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjek penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar, mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, penulis membandingkan dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Yang ketiga yaitu simpulan atau kesan. Ini biasanya dapat berisi kekaguman atau ketertarikan penulis terhadap objek yang digambarkan. Selanjutnya, pola pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama, deskripsi bagian itu berdasarkan ruang, yaitu berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Pola yang kedua atau yang kedua dalam deskripsi berdasarkan ruang. Misalnya penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga menyebut nama ruang dan ciri-cirinya. Pola yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Ini biasanya berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Selanjutnya, misalnya pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Selanjutnya, pola pengembangan deskripsi bagian. Deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Ya, ini biasanya berisi perincian bagian awal mulai meningkat, puncak atau inti, dan penutup. Selanjutnya misalnya penulis di sini mendeskripsikan awal pementasan, kemudian puncak adegan, kemudian mulai meluruh, dan yang pada akhir adegan yaitu penutup. Deskripsi bagian berupa pemfokusan.
biasanya berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Misalnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat merah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ya, penggunaan bahasa pada teks deskripsi yang pertama, penggunaan perincian untuk mengkonkretkan. Kemudian, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Kemudian, penggunaan kata dengan kata dasar, keterangan, dan KPTS. Tuh ya. Kemudian penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Penggunaan kata khusus. Penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Penggunaan kalimat bermajas. Penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Jadi untuk penggunaan kalimat, penggunaan kata sinonim, kemudian ada majas, kemudian ada pilihan kata yang bervariasi. Itu jadi pembelajaran pada kali ini saya akhiri sampai di sini. Sebelum saya akhiri, mari kita lihat kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran kali ini, struktur teks deskripsi itu ada identifikasi, deskripsi bagian, kemudian simpulan atau kesan. Pola pengembangan deskripsi bagian yaitu deskripsi bagian berdasarkan ruang, anggota bagian objek, proses sesuatu yang berlangsung, kemudian berupa pemfokusan. Yang terakhir, penggunaan bahasa pada teks deskripsi meliputi penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan, menggunakan serapan panca indera, kemudian kata dengan kata dasar, kemudian sinonim, kata depan, kata khusus, kata depan di huruf kapital, kalimat bermajas, pilihan kata yang bervariasi. Jadi itu kesimpulan pada pertemuan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akhiri dulu. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Dan jangan lupa untuk terus belajar dan catat materi pada pertemuan kali ini di buku catatan kalian masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.